udah nonton intronya? Sekarang lanjut klik like dan share video ini ke teman kalian. Thank you. Oke, jadi kemarin ada yang nge-request plot cerita dari GTA Advance. Yang setelah gue baca lagi di forumnya, ternyata masuk ke dalam 3D universe dari GTA series. Gue nggak tahu kenapa dan apa alasannya, tapi kalau menurut gue pribadi, ini karena cerita dari GTA Advance itu terjadi 1 tahun sebelum GTA ketiga. Atau coba kalian lihat dari HUD senjata sama mapnya juga guys. Mirip nggak tuh sama GTA ketiga? Nah, di sini kita bakalan bermain sebagai Mike, yakni seorang kriminal yang bekerja dengan partnernya, yang dimana juga merupakan sahabat baiknya bernama Vinny. Keterikatan antara Mike dan juga Vinny sebenarnya terjadi beberapa tahun yang lalu, di mana sebenarnya Mike itu ditemukan oleh Vinny ketika Mike hidupnya itu menggelandang guys. Karena kasihan, akhirnya diajaklah Mike untuk bekerja sama, di mana Vinny bilang kalau Mike itu bakalan jadi orang kepercayaannya. Vinny sendiri diketahui sebagai otak dari tiap-tiap misi berbahaya yang mereka lakukan. Misi-misi tersebut kebanyakan adalah terkait pekerjaan yang diminta oleh keluarga mafia, di mana Vinny bekerja dengan mereka. Namun tidak diketahui secara pasti siapa keluarga mafia tersebut. Untuk alasan yang belum diketahui, mereka berdua kemudian berniat meninggalkan Liberty City. Mungkin setelah berpikir kalau mereka ini mempunyai uang yang cukup banyak. Namun sebelum pergi dari Liberty City, Vinny memaksa Mike untuk melakukan beberapa pekerjaan lagi, dengan maksud untuk mendapatkan lebih banyak uang. Nantinya setelah membantu Vinny menyelesaikan beberapa pekerjaan, Vinny secara diam-diam meletakkan bom di mobilnya, dan kemudian menghubungi Mike untuk segera menemuinya. Ketika sampai di sana, Mike kemudian melihat Vinny yang mati terkena bom, dan membakar semua uang mereka. Mike lalu kabur dari sana, sebelum nantinya dihubungi oleh Iqbal untuk bersembunyi di rumahnya. Iqbal bilang kalau dia bisa membantu Mike dalam mencari siapa dalang dari kejadian itu, namun memerlukan waktu yang cukup lama. Yang harus dilakukan Mike sekarang adalah membantu Iqbal mendapatkan informasi yang diperlukannya. Singkat cerita, Mike disuruh oleh Iqbal untuk mengantar salah satu wanita penghibur, yang nantinya bakalan mencari informasi terkait dalang dari matinya Vinny. Di sini salah satu wanita penghibur tersebut menyampaikan kepada Iqbal kalau dia telah berhasil mendapatkan sebuah nama yang dimana Vinny diketahui pernah terikat dengan Johnny. Ya, nama tersebut adalah Johnny, yakni seorang bartender di Red Light District. Mike segera menemui Johnny dan kemudian melakukan sedikit pekerjaan untuknya. Nantinya Mike bakalan mengambilkan uang milik Johnny dari beberapa orang untuk membayarkan hutangnya tersebut kepada bos dari Johnny, yakni King Courtney, yang merupakan seorang pemimpin dari geng Yardis. Namun ketika kembali lagi ke tempat Johnny, tahu-tahu udah mati aja tuh si Johnny. Mike yang kesal lantas pergi menemui Courtney. Nah, ketika sampai di tempatnya Courtney, Mike langsung menodongkan senjatanya dan menuduh Courtney sebagai dalang dari kematian Johnny. Namun Courtney membantah tuduhan Mike dan justru bilang kalau dia juga mencari siapa pembunuh dari Johnny, karena sebenarnya uang yang dipegang oleh Johnny itu adalah uang milik Yardis. Courtney bakalan membantu Mike mencari pembunuh Johnny, namun dengan syarat Mike mau bekerja dengannya. Mike setuju dan kemudian mulai bekerja dengan Courtney. Semakin lama bekerja dengan Courtney justru membuat Mike jauh dari kata menemukan pembunuh sebenarnya. Mike kemudian mulai hilang kesabaran, namun Courtney bilang kalau Cisco adalah pelaku sebenarnya dan menyuruh Mike untuk membunuhnya. Cisco sendiri diketahui sebagai pemimpin dari kartel Columbia di Liberty City. Setelah mengalahkan Cisco dengan tangan kosong, Cisco malah bilang kalau dia tidak tahu soal kematian dari Johnny dan juga Vinny. Justru katanya Cisco, hanya ada 2 geng yang ia ketahui mungkin terlibat di balik kematian 2 orang tersebut, yakni geng Yardis dan juga Yakuza. Cisco kemudian menawarkan pekerjaan kepada Mike, dan karena kecewa dengan Courtney yang bohong kepadanya, akhirnya Mike di sini setuju untuk membantu Cisco. Nantinya setelah beberapa pekerjaan yang diberikan oleh Cisco kemudian menyuruh Mike untuk segera menculik seorang perempuan yang diketahui bernama Yuka, dan dia ini sebenarnya adalah keponakan dari Asuka Kasen, yakni wakil pemimpin Yakuza. Yuka sendiri bakalan digunakan sebagai alat untuk menyuap geng Yakuza, di mana Cisco bisa memindahkan barang haramnya melewati wilayah kekuasaan dari Yakuza. Setelah melakukan hal ini, Cisco kemudian berterima kasih kepada Mike, dan dia bilang kalau dia sudah tidak butuh lagi jasa dari Mike. Mike yang sebelumnya sempat dihubungi oleh Asuka, kemudian segera menemui Asuka di kediamannya. Di sana Asuka bilang kalau dia ini sudah mendengar soal rumor yang mengatakan kalau si Mike ini jago dalam menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya Asuka ini mulai mempekerjakan si Mike, di mana si Mike ini disuruh buat menyelamatkan kembali keponakan Asuka tadi, yakni Yuka. Setelah mendapatkan kepercayaan dari Asuka, akhirnya Asuka di sini mau membantu Mike dalam mencari pelaku dari kematian Vinny. Singkat cerita, Asuka sudah mendapatkan informasi terkait orang yang meledakkan mobilnya Vinny.
Orang tersebut ternyata berprofesi sebagai spesialis bom alias bomber. Ini mirip dengan Iqbal, tapi Iqbal itu baik guys ya. Segera setelah mendapatkan alamat dari orang tersebut, Mike langsung OTW ke sana. Namun ketika sudah sampai, ternyata orang yang dimaksud tadi sudah meninggoy terlebih dahulu. Tidak jauh dari tubuh orang itu, Mike menemukan sebuah pager yang berisikan pesan terkait pekerjaan yang sama ketika bomber tersebut meledakkan mobilnya Vinny. Jadi simpelnya tuh guys, ada orang yang minta si bomber buat melakukan pekerjaan yang sama, namun keburu dibunuh. Orang misterius tersebut juga memberikan lokasi pertemuan mereka, yang berada di Wichita Gardens. Secara tiba-tiba, Cisco mengirimkan pesan kepada Mike dan memperingatkan Mike untuk tidak pergi ke sana, karena katanya itu cuma jebakan. Hayo lo, siapa yang mulai curiga sama Cisco? Lanjut cerita, Mike kemudian pergi ke tempatnya Cisco di mana Cisco sekarang berada di bandara. Di sini Cisco bilang kalau banyak orang yang mau si Mike ini mati, dan kenapa dia tahu soal jebakan itu adalah karena bomber tersebut ternyata pernah bekerja secara tidak langsung kepada Cisco. Cisco kemudian mengirimkan beberapa anak buahnya untuk membantu Mike, kalau seandainya memang pertemuan tersebut cuma jebakan. Nah, sesampainya di sana ternyata memang hanya jebakan, dan Mike kemudian menghabisi orang-orang yang berusaha membunuhnya. Mike kemudian kembali lagi ke tempatnya Cisco. Di sini Mike kemudian menanyakan alasan kenapa Cisco berada di Shoreside, yakni sekitaran bandara. Ternyata Cisco sendiri takut kalau seandainya Asuka bakalan membunuhnya, gara-gara dia menculik keponakannya tersebut. Nah, lanjut cerita, Cisco berjanji akan mencari tahu lebih detail lagi terkait pembunuh si bomber tersebut. Namun Mike merasa janggal karena dia ingat kalau para pembunuh Mike tadi seakan-akan tahu soal siapa Mike itu. Ada yang belum paham? Oke, di sini gue liatin scene-nya. Singkat cerita, Mike kemudian kembali lagi ke tempatnya Cisco dan malah menemukan fakta kalau Cisco sudah mati dibunuh. Tidak jauh dari tempat dibunuhnya Cisco, Mike melihat seseorang yang dicurigai sebagai dalang dari matinya Cisco, yang kemudian berusaha pergi dari sana. Mike kemudian mengejar orang tersebut, dan secara mengejutkan orang tersebut adalah Vinny, yang ternyata masih hidup dan sehat walafiat. Vinny menjelaskan kalau dia tidak mau membagikan uang tersebut kepada Mike, di mana dia sendiri berusaha membawa kabur uang tersebut dari Liberty City. Mike-nya marah karena Vinny menipu dirinya selama ini, kemudian segera membunuh Vinny. Nah, ketika sekarat, si Vinny ini kemudian memperingati Mike kalau dia tidak bakalan bisa dengan mudah kabur dari Liberty City, karena uang tersebut juga diperebutkan oleh beberapa orang penting di Liberty City. Mike kemudian segera menemui Iqbal di sebuah restoran, di mana Iqbal sendiri juga berusaha dibunuh oleh anak buahnya Vinny. Setelah sedikit berbincang, ternyata para anggota kartel dan pemimpin barunya itu langsung berusaha membunuh Mike karena mereka salah paham soal kematian dari Cisco. Akhirnya Mike terpaksa membantai habis para anggota kartel Columbia tersebut. Ketika mereka hendak pergi dari sana, Iqbal justru bilang kalau kakinya itu patah dan tangannya sudah terbakar parah. Dia langsung menyuruh Mike untuk segera kabur, namun Mike berjanji suatu hari nanti bakalan membantu Iqbal buat kabur dari penjara. Inilah alasan kenapa tangan Iqbal itu terluka guys, ketika event di GTA ketiga. Lanjut cerita, Mike segera pergi dari sana dan kemudian mulai menyusun rencana untuk membunuh bos baru dari Colombian Cartel, karena dianggap sudah terlalu menyusahkan Mike. Dengan seorang diri, Mike kemudian berusaha membantai bos kartel tersebut. Namun bos baru tersebut bilang kalau seandainya Mike ini memang mau membunuh dia, maka nantinya Mike bakalan mendapatkan masalah lebih besar lagi. Mike yang mengetahui hal itu lantas membiarkan bos kartel tersebut untuk tetap hidup sembari memikirkan rencana untuk menyerang geng Yardis secepatnya. Tentunya hal ini akan membuat Mike bisa dengan mudah menyerang King Courtney. Walaupun begitu, Mike tetap memerlukan bantuan di mana sekarang dia menemui Asuka. Asuka yang sama-sama benci dengan geng Yardis kemudian setuju untuk membantu Mike dengan meminjamkan anak buahnya kepada Mike dan memberitahu tempat persembunyian dari Courtney. Tidak lama setelah Asuka pergi, secara tiba-tiba geng mafia datang dan berusaha membunuh Mike. Dengan bersusah payah, Mike berhasil menghabisi mereka semua. Lanjut cerita, Mike segera pergi ke tempat persembunyian Courtney. Di sini dengan bantuan dari anak buahnya Asuka yang rela berkorban demi Mike, akhirnya Mike bisa dengan mudah lewat jalur belakang dan langsung menodongkan senjatanya kepada Courtney.
Namun karena Courtney masih memiliki anak buah, akhirnya dia memanggil anak buahnya untuk membunuh Mike. Setelah beberapa ronde bertarung dengan Courtney dan anak buahnya juga, akhirnya Courtney mengaku kalah dan membiarkan Mike membawa uang tersebut. Mike yang melihat hal itu sebagai kesempatan terbesarnya untuk kabur, akhirnya segera pergi dari sana. Peperangan antara Mike dengan Courtney dan anak buahnya juga justru menarik perhatian dari banyaknya polisi. Mike yang tidak mau tertangkap kemudian segera pergi ke bandara, tempat di mana Sisko meletakkan pesawatnya. Setelah sampai di bandara dan dengan menggunakan pesawat milik Sisko, akhirnya Mike berhasil keluar dari Liberty City dengan selamat sentosa, di mana nantinya Mike bakalan menetap di Colombia. Game pun berakhir. Itu dia tadi keseluruhan plot cerita dari GTA Advance, di mana mengambil setting waktu 1 tahun sebelum event di GTA ketiga. Mike sendiri setelah di game GTA Advance itu nggak pernah muncul lagi guys. Sedangkan beberapa karakter di GTA Advance bakalan muncul kembali di GTA ketiga. Ayo kasih tahu gue siapa aja karakter yang balik tersebut. Thank you for watching and see you in the next video. 3, 2, 1, out.